Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Untuk mengawali pembelajaran pada ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing disilakan. Berdoa selesai, anak-anak dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan, menjaga kebersihan, selalu memakai masker, jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Dan yang lebih penting adalah kalian harus selalu sabar, semangat, dan rajin berdoa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sadiah, mahasiswi PLP dari Universitas Tidar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Ada yang sudah tahu apa itu cerpen? Mari kita simak materi berikut ini. Cerpen KD 3.4 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen. 4.4 mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini meliputi pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur cerpen, dan yang terakhir contoh. Pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan hingga akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ciri-ciri cerpen. Menurut Nur Hayati 2019 halaman 117, yang pertama, singkat, padat, lebih pendek daripada novel. Yang kedua, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, hanya mengangkat masalah tunggal. 4. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman penulis sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, kata-kata yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat luas. 6. Beralur tunggar. 7. Penokohan singkat tetapi mendalam. 8. Menceritakan satu peristiwa atau kejadian dari perkembangan dan kegundahan jiwa suatu tokoh. Jadi, dalam sebuah cerpen biasanya hanya terdiri dari sebuah masalah. Kemudian, masalah tersebut diceritakan dari awal hingga akhir dan biasanya beralur maju atau beralur lurus. Berbeda dengan sebuah novel yang biasanya terdiri dari berbagai macam masalah-masalah sehingga kata-kata yang digunakan lebih dari 10.000 kata, sedangkan cerpen terdiri dari kurang dari 10.000 kata. Unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Tema, yaitu pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Alur atau plot, yaitu peristiwa atau urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya, alur di dalam cerpen itu dimulai dari pengenalan, kemudian konflik, dilanjutkan klimaks, dan berakhir dengan penyelesaian. Selanjutnya, setting. Setting merupakan latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Kemudian ada tokoh, yaitu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Selanjutnya ada watak. Watak yaitu sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen tersebut.
Nah, watak tersebut dibagi menjadi 3. Ada protagonis, tokoh yang memiliki watak baik, kemudian ada antagonis, memiliki watak yang jahat, selanjutnya netral. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan cara pandang penulis dalam menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terdiri dari pelaku utama aku yang merupakan tokoh utama. Sedangkan yang kedua yaitu pelaku sampingan aku yang menceritakan tentang orang lain. Jadi, ketika anak-anak menemukan sebuah cerpen, kemudian di situ menceritakan aku yang menceritakan tokoh utama, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Tetapi ketika anak-anak menemukan sebuah cerpen, kemudian di dalamnya menceritakan aku, tetapi menceritakan tentang orang lain, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Selanjutnya, ada sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini terdiri dari serba tahu dan juga pengamat. Serba tahu, dia menjadi tokoh utama dan pengamat dia menceritakan orang lain seperti yang ada di atas. Yang pertama tadi sudut pandang orang pertama, bedanya ketika menjadi tokoh utama, dia menjadi tokoh utama berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, sedangkan ketika menceritakan orang lain maka menggunakan sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lain seperti latar belakang pengarang, baik itu riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Anak-anak pasti sudah pernah membaca sebuah cerita, baik itu cerita pendek maupun sebuah novel. Nah, cerita-cerita pendek itu pastinya memiliki gaya bahasa dan juga hal yang diceritakan itu berbeda-beda karena cerita tersebut memiliki unsur ekstrinsik seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Berbagai macam jenisnya ada dari latar belakang. Misalnya Andrea Hirata. Andrea Hirata itu berasal dari Belitung, di mana Belitung tersebut terletak di daerah yang lumayan ya terpencil, kemudian akses mungkin internet, sekolah dan sebagainya masih sangat susah, dan bahkan mungkin banyak pemikiran-pemikiran dari masyarakat sekitar bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting. Nah, seperti yang pernah diceritakan oleh Andrea Hirata dalam Laskar Pelangi. Pasti anak-anak sudah pernah membaca ya. Jadi, berbagi cerita tersebut, baik itu cerpen maupun cerita yang lain, pasti memiliki unsur ekstrinsik yang berbeda-beda, tergantung dari siapa penulisnya. Di sini ada sebuah contoh cerita pendek berjudul Skrup Gula Pasir. Di siang hari, Lia sedang ngobrol santai dengan Andes yang terlihat sangat asik pembicaraan mereka. Des, menurutmu Dion itu suka tipe perempuan yang seperti apa? Apa ya? Kalau aku terawang, Dion sukanya perempuan santai yang gak banyak ulah, ujar Andes. Jadi gak suka cewek gincu? Tanya Lia.
Maybe yes, maybe no. Menurut kamu, apa yang bisa menggantikan lipstik? Coba kamu pakai skrup gula pasir. Oh ya, nanti malam ku coba demi sang pujaan hati Adinda. Kan seminggu lagi ada bazar di kampus. Siapa tahu ketemu Dion. Skruban aja terus kamu tiap malam. Bener, harus tampil maksimal dong. Tukas Lia mengiyakan. Beberapa hari sudah lewat. Di hari sebelum acara, Lia tampil seperti saran Andes. Andes kaget melihatnya. Ada apa dengan bibir kamu, Lia? Kenapa kamu sangat merah bibirnya? Berapa kilo gula yang kamu gunakan? Ujar Andes menahan tawa. Ini gigitan semut tiap malam tahu. Perjuangan gara-gara skrup gula pasir, jawab Lia. Oh my god, teriak Andes sambil tertawa terpingkal-pingkal. Di sini juga ada kata-kata motivasi. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Dari kata-kata motivasi ini, sangat terlihat dan jelas bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Meskipun sekarang pembelajaran kita dilaksanakan secara daring, tidak dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, tetapi bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu bersyukur, harus selalu berusaha, berjuang untuk selalu belajar, memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena kita tahu pendidikan itu sangatlah penting. Mungkin sekarang sangat membosankan, tetapi kelak kita akan menemukan, akan meraih yang namanya kebahagiaan ketika kita mau berjuang dalam belajar. Terima kasih. Ada pertanyaan? Berbagai pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau kolom komentar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, berpikir positif, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.